Kedua, kita akan bicara tentang atmos good faith. Jadi ini adalah suatu kewajiban positif untuk secara sukarela mengungkapkan fakta-fakta material secara tepat dan lengkap mengenai resiko yang diajukan, baik hal tersebut dinyatakan maupun tidak dinyatakan. Hal menarik mengenai atmos good faith adalah pada kata-kata material fact, yaitu fakta penting. Ini terkait sekali dengan pasal 251 KUHD, di mana setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka perjanjian tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan. Representation adalah proses di mana pengungkapan fakta-fakta material dan fakta non-material baik secara lisan maupun tertulis dilakukan selama proses negosiasi pembuatan kontrak asuransi yang berkaitan dengan resiko yang akan dipertanggungkan. Saya ambil contoh, misalnya saya mau mengasuransikan mobil saya untuk bertemu dengan marketing di asuransi. Lalu saya harus mengisi formulir, berisi data-data tentang kendaraan, kemudian diberikan surat penawaran oleh marketing, dan kemudian saya harus menyetujui. Bila saya setuju, maka saya akan menandatangani surat pernyataan itu, lalu saya akan mengirimkan kembali kepada marketing. Pada saat saya mengisi formulir persetujuan penawaran asuransi, lalu saya ingat bahwa sebelumnya kendaraan saya pernah tertabrak 1 kali di bagian bempernya. Nah, kecelakaan kecil itu sudah diberesin di asuransi yang lama, dan itu saya boleh tulis tuh di dalam persetujuan tadi dengan tulisan tangan, dan kalau masih diterima oleh asuransi oke, maka mobil saya di cover. Nah, proses yang terjadi selama negosiasi ini sampai nanti terjadi polis asuransi, inilah fakta-fakta yang diungkapkan, yang kondisi ini semua disebut dengan representation. Kita akan masuk yang kedua, disebut dengan warranty. Warranty adalah persyaratan yang sifatnya fundamental di dalam perjanjian asuransi. Nah, suatu janji yang selama periode polis harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh tertanggung, dan tidak dipenuhinya janji ini, maka akan membuat pihak yang dirugikan dapat menyangkal kontrak. Janji ini akan menyebutkan bahwa suatu hal tertentu akan dilakukan. Yang kedua, suatu hal tertentu tidak akan dilakukan. Yang ketiga, suatu hal tertentu ada atau suatu hal tertentu tidak ada. Saya ambil contoh. Bapak Ibu, di dalam polis asuransi dalam ketentuan pasalnya disebutkan mengenai ketentuan cara pembayaran, bahwa polis akan berlaku setelah premi asuransi dibayarkan. Premi asuransi harus dilunasi, dibayarkan melalui virtual account nomor sekian, dan dibayarkan maksimum 30 hari setelah polis itu diterima. Tapi karena adanya di dalam polis, biasanya ada saja yang terlewat atau tidak dibaca. Padahal ini penting sekali, karena bila polis tidak dibayarkan, maka klaim asuransi tidak bisa terjadi. Oleh karenanya, asuransi akan membuat warranty. Dia akan membuat selebaran khusus di depan polis yang akan mengingatkan bahwa pembayaran polis akan berlaku maksimum 30 hari setelah terjadinya polis itu terbit, dan klaim hanya akan berlaku bila polis sudah dibayar. Nah, inilah yang dimaksud dengan warranty.